Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Riasandi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 82 Palembang. Saya akan memaparkan materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan ruang untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya percaya jika anak terlahir sebagai kertas putih. Jadi, di dalam pendidikan itulah kita membentuk karakter-karakter anak sesuai dengan keinginan kita. Pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya adalah hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari segi aspek kognitifnya saja, misalnya setelah selesai mengerjakan tugas atau evaluasi, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat kepada guru. Sebelumnya, saya kurang mempedulikan apakah murid saya memahami materi yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi saja. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika murid telah mencapai nilai KKM, sehingga saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada penilaian kognitif saja, melainkan juga pada ranah penilaian spiritual, psikomotor, afektif, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam pembelajaran, sehingga terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak-anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Hal yang saya terapkan segera dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21 di mana murid berpikir secara kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, guru harus menuntun dalam kegiatan pembelajaran, menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan, menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid. Demikianlah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.